Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsa Al-Hadi dengan NIM 112310081. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan CDM dan pengkonvertan ke PDM, habis itu dikonvert ke file SQL menggunakan CBase Power Designer. Dan saya juga akan menjelaskan penerapan subquery menggunakan join atau where, dan penerapan function, prosedur, dan trigger. Oke, di sini saya akan membuat CDM menggunakan Power Designer CBase. Yang pertama, buka aplikasi CBase Power Designer. Saya menggunakan paralel Windows soalnya laptop saya tidak support Power Designer ya. Oke, buka Power Designer. Kebetulan versi saya 16.7. Oke, habis itu kita klik create model dan pilih conceptual diagram. Habis itu kita namakan perpustakaan underscore db. Oke. Oke. Sesuai tugas, saya akan membuat 5 tabel CDM yang saling berelasi. Dan kebetulan saya akan membuat project perpustakaan. Oke. Yang pertama kita pilih ini untuk membuat entitasnya. Kita klik. Habis itu kita tambahkan. Kita akan membuat 5 entity. Oke, cukup. Yang pertama kita setting dulu ininya, tools, model option, ininya entitas relationship. Oke, yes. Oke, di sini sudah ada 5 entity. Dan yang entity pertama saya akan menamai kategori dan atributnya berisi yang kedua yaitu nama kategori, dan tipe datanya yaitu varchar, variabel karakter, dan lengthnya kita isi 50 aja. Habis itu yang terakhir ada deskripsi ya. Bentar, kita hapus kebanyakan. Dan atribut yang ketiga yaitu deskripsi dengan tipe data teks. Oke, kita apply dan oke. Dan untuk entitas kedua saya beri nama anggota. Dan atributnya yang pertama yaitu tentu saja ID anggota yang bersifat primary key, dan tipe datanya yaitu integer. Oke. Dan atribut kedua yaitu nama, dan atribut ketiga yaitu email, dan atribut keempat yaitu telepon. Nama kita kasih varchar, variabel karakter dengan panjangnya yaitu 100. Email juga kita ubah menjadi varchar dan panjangnya yaitu sama 100. Telepon kita kasih variabel karakter juga karena ada karakternya ya mungkin nanti.
Oke. Dan panjangnya yaitu kita kasih cukup 15 ya untuk nomor telepon. Habis itu yang terakhir, ya bukan yang terakhir ya, ini yang kelima, alamat. Oke, tipe datanya kita kasih teks saja. Oke. Dan ini yang terakhir yaitu tanggal daftar ya, untuk mengetahui anggota ini daftarnya tanggal berapa. Tanggal daftar, tipenya date. Oke, oh iya, identifiernya lupa kita belum setting. ID anggota, apply. Oke, yang ini juga lupa kita belum setting identifiernya, yaitu ID kategori, apply. Oke, kita lanjut ke entitas yang ketiga ya. Kita beri nama buku. Yang saja yang pertama atributnya ID buku dengan tipe datanya yaitu integer dan berupa primary text, Kita lanjut untuk atribut kedua yaitu judul bukunya, dan ketiga pengarang, dan yang keempat penerbit. Kita kasih tipe datanya yaitu varchar semua. Kita kasih variabel karakter semua ya. Dan panjangnya untuk judul cukup kita kasih 200 semua aja deh. Larang 100 saja. Penerbit cukup 100. Oke. Dan untuk entitas kelima yaitu tahun terbit. Pencet enter, sorry. Dan dengan tipe datanya kita kasih integer aja. Mana integer ini, terus stok juga integer. Oke, habis itu identifiernya kita setting ID underscore buku, kita apply. Oke, kita taruh di sini. Oke, lanjut ke entitas yang 4 yaitu kita beri nama peminjaman. Yang pertama yaitu ID peminjaman. Identifiernya kita setting dulu, ID peminjaman. Oke, dan untuk atribut kedua yaitu kita kasih tanggal pinjam, dan yang ketiga yaitu tanggal kembali. Situ kita setting, ini kita setting dulu yaitu integer. Dan ini kita kasih date. Oke, sama dikasih date juga. Oke, habis itu status, kita kasih status ya. Status yaitu berupa varchar dengan panjang variabel bentar.
varchar dengan panjang 20 aja. Ini kita jadikan primary key, ID peminjaman, kita apply terus oke. Kita pindah ke sini dulu. Untuk entitas kelima yaitu kita buat nama denda untuk tabel denda ya. Oke, yang pertama tentu saja ID denda. Tipe detailnya yaitu berupa integer, jangan lupa. Di situ kita setting primary key dan identifiernya jangan lupa kita setting juga ID denda. Oke, dua yaitu jumlah denda ya. Jumlah denda yang berupa, kita kasih desimal aja, desimal panjang 11. Bentar, aja desimal panjangnya 11. oke. Habis itu kita kasih status bayar, mungkin status bayar yaitu berupa varchar variabel karakter 30. Oke, semua entity yang kita buat sudah selesai, dan kali ini kita akan menyambungkan atau merelationshipkan semua entity ini yang untuk biar bisa saling berhubungan atau biar saling terhubung gitu. Bentar, oh ini peminjaman, identifiernya belum saya setting. ID peminjaman, tuh, ada dua. Bentar, relate, apply, oke. Identifier, ID peminjaman, oke. Yang pertama yaitu kita pencet ini untuk relationship one to many, yaitu kategori ke buku begini. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Kategori ke buku memiliki relationship one to many, yang artinya satu kategori bisa memiliki banyak buku dan satu buku hanya bisa memiliki satu kategori, begitu. Oke. Dan kita lanjut yaitu buku kepeminjaman, sama yaitu one to many. Satu buku bisa dipinjam banyak orang, begitu. Habis itu kita kasih one to many juga untuk anggota kepeminjaman, yaitu satu anggota bisa meminjam banyak buku. Dan lanjut kita ke denda ke peminjaman, yaitu one to one. Kita ubah dulu, kita klik double klik, habis itu ke kredensial one to one, kita apply, oke, dan CTM yang kita buat sudah selesai, dan saya akan mengonvertnya ke PDM, habis itu ke file SQL, dan habis itu kita import atau kita terapkan ke SQL local server kita. Yang pertama kita pencet tombol tools, habis itu ke generate physical data model atau PDM, habis itu kita klik oke, dan berhasil. Begini jadinya. Oke, berhasil. Habis itu kita klik database dan generate database. Kita pindah file ke
ke ini aja, ke dokumen. Habis itu kita klik OK, dan habis itu database-nya kita kasih nama perpustakaan underscore db. Kita langsung oke, dan berhasil. Ini perpustakaan db.sql sudah ada. Habis itu kita aktifkan MySQL dulu ya. Kita aktifkan SAM-nya, server SAM-nya. Kita start Apache. Oke, kita sudah di localhost phpMyAdmin, di local server MySQL kita. Dan langkah selanjutnya yaitu kita pencet ini ya, klik baru. Kita buat database yang tadi, yaitu bernama perpustakaan underscore db. Habis itu kita klik buat, langsung kita import file SQL tadi yang ada di file unduhan, yaitu ini perpustakaan db.sql. Oke, kita import. Oke, berhasil semua, tidak ada error. Kita cek anggota, buku, sudah benar semua. Habis itu langkah selanjutnya, sesuai tugas, saya akan menambahkan 20 data di tiap tabel ini. Oke, kebetulan saya sudah menyiapkan semua data query-nya. Saya tinggal mengpaste aja. Yang pertama, saya akan menginsert 20 data kategori di sini. Saya sudah menyiapkan ini ya, kode query-nya untuk menginsertkan 20 data. Jadi teman-teman bisa praktekkan ini. Oke. Klik kirim. Oke, berhasil tanpa error. Lanjut, saya akan menginsert 20 data untuk tabel anggota ya. Saya sudah menyiapkan semua datanya. Saya tinggal mengirim. Oke, berhasil. Dan lanjut, saya akan menginsertkan 20 data buku di sini, di tabel buku tadi. Oke, klik kirim. Oke, lanjut, di sini saya akan menginsertkan 20 data peminjaman. Klik kirim. Oke, berhasil. Dan yang terakhir, saya menginsertkan 20 data denda di sini. Oke, klik kirim. Oke, berhasil semua. Sebelum itu, saya akan mencek semua datanya apakah sudah benar. Ada 20 data di sini. Oke. Oke, sudah masuk semua datanya. Kita cek di sini. Oke, sudah masuk semua. Di denda juga kita cek sudah masuk semua. Kategori. Oke, peminjaman. Oke. Oke, di sini saya akan melanjutkan, yaitu penerapan subquery menggunakan where. Yaitu yang pertama, saya akan menampilkan subquery untuk anggota yang memiliki denda belum lunas. Oke, kita bentar. Yap. Habis itu kita kirim. Nah, ini muncul
yaitu anggota yang memiliki denda belum lunas, yaitu Deddy Kurniawan, Gita Sari, dan Kori Rahman. Dan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang penerapan function. Oke. Yang di sini saya akan membuat function hitung total denda belum lunas per anggota. Oke. Kita delimiter dulu kali. Delimiter. Situ kita kirim. Error. Apa ini? Kolom. Oke, lanjut. Ini tadi function yang saya buat. Tadi saya memperbaiki sedikit. Tadi ada sedikit kekeliruan di functionnya. Oke, langsung saja kita jalankan functionnya. Oke, berhasil. Dan sekarang kita akan memanggil function ini. Select situ nama des. Oke, kita klik kirim. Nah, ini muncul ya semua datanya yang punya denda yang belum lunas, data orangnya. Oke, berhasil. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan prosedur. Oke, kita delimiter dulu. Oke, prosedur kita sudah jadi, mari kita jalankan. Oke, berhasil. Habis itu kita sudah jalankan. Kita hapus dulu dan kita tes prosedur kita, yaitu dengan call Nah, berhasil. Oke, kita call ini SB prosesnya. Dan ya, berhasil. Ini muncul satu pencarian. Oke. Dan yang terakhir sih yaitu saya akan membuat trigger auto insert denda saat peminjaman baru. Oke, langsung create. Oke, kirim. Nah, berhasil. Trigger yang kita buat berhasil, yaitu auto insert denda saat peminjaman baru. Oke, untuk mengecek trigger yang kita buat berhasil atau tidak, kita langsung saja kita coba. Itu kita mati. Ini hasil kita kirim. Oke, berhasil. Habis itu kita tampilkan query lagi, kita hapus dan kita cek. Lihat ID peminjaman terakhir. Select last insert underscore ID.
ini kita kirim. Oke, kosong. ID pinjaman baris 2123 unit pinjam. Tiga tiga ya, 33. Oke. Select bintang from benda where ID pinjaman sama dengan ketiga koma kirim. Muncul ya ini status bayarnya belum, otomatis ke insert. Oke, sekian, terima kasih dari saya Samsa Aladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.